Get it when I get back. What's going on? It's cold. Film ini mengkisahkan tentang seorang preman bayaran paling sadis yang setelah bertahun-tahun pensiun akhirnya kembali menjalani profesi tersebut hanya demi untuk menyelamatkan seorang anak gadis yatim piatu. Dan inilah Bersih. Berlatar suasana malam hari di jalanan kota yang sudah terlihat sepi, datang seorang pria bernama Clint dengan truk sampahnya di mana dia ngecemil barang-barang bekas kotor, becek, busuk, dan berbau mulut pejabat sudah menjadi menu utama tiap malamnya. Kendati demikian, tak jarang pula Clint temukan barang-barang yang masih bagus atau setidaknya masih bisa ia kumpulkan untuk diservis lagi. Sementara itu kita akan diperlihatkan pada sebuah komplek perumahan yang sudah berubah menjadi seperti kota mati, konon akibat dari semakin menjamurnya kawanan gangster yang kerap melakukan kekerasan dan membuat resah warganya. Sementara di bangunan bekas ini, selain digunakan Clint sebagai tempat tinggal, ia juga menjadikannya bengkel tempat memperbaiki barang-barang bekas tadi. Beruntung ada salah seorang sahabat Clint yang siap membeli semua barang tersebut, sehingga dari hasil penjualannya bisa Clint gunakan untuk menyambung hidup selain dari gaji mengepul sampah yang tak seberapa, dan itu pun didapatkannya hanya sebulan sekali saja. Di balik kehidupan yang seperti itu, ternyata Clint diam-diam sangat peduli pada sesosok anak gadis dia bernama Diana. Ini parasnya, dan itu bermula karena Diana selalu mengingatkan Clint akan putrinya yang telah meninggal. Diana yang yatim piatu ini tinggal serumah dengan ambunya, di mana hal tersebut membuat Clint semakin perhatian seperti pada anaknya sendiri. Kemudian kita diperkenalkan juga dengan sosok kepala gangster paling berkuasa di sana bernama Michael. Ini bebangusnya yang di hari itu anaknya bernama Rocky baru saja selesai menjalani hukuman formalitas di dalam penjara. Anehnya si Rocky ini justru memilih pulang bersama teman-temannya ketimbang dengan ayahnya sendiri. Singkat cerita, malam pun poek dan Clint pun menjalankan aktivitas seperti malam-malam biasanya hingga tibalah ia di depan sebuah restoran di mana tengah berlangsung COD mencurigakan antara kurir mafia Cina dengan kawanan gangster asuhan Kang Michael. Namun di sini Clint nampak masa bodoh dengan kegiatan mereka. Meski demikian diketahui jika fungsi terselubung dari resto seafood tersebut merupakan sebuah agen reseller narkoba, di mana kemudian si Michael sebagai pemiliknya nampak geram karena barang ini tidak sesuai dengan pesanannya. Fucking Chinese. Esoknya Clint berkesempatan mengantar Diana ke sekolah sebab bus sekolah yang biasa menjemputnya sedang tak bisa lewat ke jalur situ. Maka timbullah rasa iba di hati Clint sehingga ia menghadiahi Diana sepeda bekas untuk sesekali digunakannya pergi ke sekolah. Apa yang selama ini Clint lakukan mendapat perhatian dari si ambu, bahkan sempat ditanya mengapa Clint rela melakukan semua itu padahal dia cuma orang lain yang tak ada hubungan keluarga sama sekali. Clint pun menjawabnya simpel saja bahwa ia sekedar mengikuti keinginan dari dalam hatinya lalu pergi begitu saja. I saw you painting those abandoned buildings. Bersama dengan itu di resto seafood tadi telah datang lagi kurir Cina dengan satu mobil box berisi paketan yang sama. Namun berawal dari kekecewaan sebelumnya, Michael pun lantas melampiaskan kemarahannya pada salah satu dari kurir tersebut di depan mata kepala anaknya sendiri. Watch. Now clean the fucking squid. Ketika malamnya Clint kembali mengambil sampah dari sana, ia dikejutkan dengan setumpuk kardus berlumuran darah. Bahkan Michael yang khawatir kejahatannya terbongkar pun langsung menghampiri Clint sambil menyodorkan sejumlah uang. Namun Clint menolaknya dan tetap tak mau peduli apapun yang telah Michael lakukan. Hingga pada suatu saat ketika Clint terpaksa harus memeriksa mobil tuanya yang tiba-tiba mati, lalu muncullah seseorang yang tengah berusaha lari dalam pengejaran sekawanan gangster. Clint yang kaget banget pun spontan bergegas ke arah mereka, dan kali ini dia seperti penasaran untuk memastikan yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba
Ya, akibat pukulan keras mengakibatkan kepala belakangnya mendapat perawatan serius yang karena luka tersebut Clint harusnya sudah mati, akan tetapi takdir berkata lain di mana Clint justru sembuh dengan cepat dan memilih segera pulang malam itu juga tanpa membawa sedikit pun obat yang dokternya berikan. Saat dalam perjalanan terlihat Diana sedang terjebak di depan pintu rumah yang kuncinya dibawa pergi si Ambu. Saat itu juga Clint mengajak Diana menunggu di rumahnya saja sambil menikmati makan malam yang Clint hidangkan ala kadarnya. Sementara itu di meja makan berbeda nampak Michael berusaha menasihati Rocky anaknya, namun alih-alih meresponnya baik-baik, si Rocky ini justru berbalik nyangangang karena merasa jika selama ini ia hanya diberi contoh sikap yang salah dari sang ayah. Alhasil kini dia cenderung lebih suka keluyuran daripada harus respek dengan sikap ayahnya tersebut. Look in the fucking mirror! Setelah sempat cuti beberapa malam, Clint memutuskan untuk mulai masuk kerja lagi. Namun di perjalanan ia terkejut melihat sepeda Diana yang terparkir di depan rumah tempat berkumpul anak remaja berandalan. Karena khawatir terjadi hal yang tak baik, maka Clint pun memilih untuk turun memeriksanya. Dan benar saja, terpergoki Diana tengah dicekoki narkoba jenis heroin dan mereka bermaksud menghompetnya ramai-ramai sambil ditayangkan secara live lewat ponsel. Tak berselang lama, Clint pun datang menghentikan kebejatan remaja-remaja ini, di mana salah satu dari mereka ternyata anak Kang Michael alias si Rocky tanpa gerung. Beberapa hari setelahnya terlihat balutan perban masih melilit di wajah Rocky yang petot. Bahkan jika tak segera dioperasi maka besar kemungkinan dia tak akan bisa berbicara lagi. Akan tetapi buntut dari pertengkaran di meja makan waktu itu, Michael malah membiarkan Rocky dan hanya fokus untuk balas dendam pada orang yang jadi pelakunya saja. Leave it. Let him remember. Hingga pada suatu hari berkat bantuan seorang polisi yang tunduk di bawah pengaruh Michael, maka terungkaplah bahwa target yang sedang mereka cari tak lain adalah Clint. Dari situ Michael yang merasa harga dirinya terinjak pun langsung menyerukan upaya penangkapan terhadap Clint, termasuk Diana dan si Ambu, menyusul adanya informasi bahwa mereka telah jauh meninggalkan kota tersebut. Make it messy. Dalam perjalanan, Clint memutuskan berhenti di sebuah kafe yang ada WC umumnya. Selain karena penyakit beser si Ambu yang kembali kumat, di sini Clint juga berkesempatan untuk mencari mobil lain yang lebih prima untuk dibawa menempuh perjalanan jarak jauh. Namun tanpa disangka, keberadaan mobil Michael di sana telah memancing orang-orang suruhan Michael datang untuk memeriksa kafe tersebut. Tepat ketika Diana dan si Ambu keluar dari toilet, orang-orang itu rupanya berhasil mengenali wajah mereka dan segera membuntuti keduanya. Sementara itu, Clint yang baru sadar bahwa posisinya sedang terancam langsung mengincar salah satu anggota gangster yang masih menunggu di mobil, dan tak butuh waktu lama orang itu pun berhasil dihabisinya tanpa ampun. Adapun upaya persembunyian Diana sejauh ini cukup menyulitkan pencarian para gangster tadi, hingga mereka dihadapkan pada situasi paling sulit, di mana akhirnya harus berhadapan langsung dengan Clint yang nampak sudah sangat siap untuk menghabisi mereka juga.
Singkat cerita, Clint berhasil mengamankan Diana dan si Ambu di sebuah motel. Selintas Clint kembali teringat kisah kelam di masa lalu ketika putrinya tewas setelah iseng-iseng menyuntikkan cairan narkoba yang biasa Clint gunakan sehari-hari. Maka dari rasa bersalahnya itu, Clint telah bersumpah untuk tetap menjaga Diana sebagai penebus atas keteledorannya tersebut. You did this. Setelah memastikan keduanya berada di tempat aman, Clint lantas pergi dan terkejut ketika melihat tempat tinggalnya sudah diobrak-abrik oleh anak buah Michael. Beruntung masih tersimpan sejumlah uang yang bisa Clint gunakan untuk membeli senjata bekas yang sering melihatnya terpajang di kios sahabatnya. Home protection? Hunting. That's on their way. But I got something for you. No numbers, and it's cheap. That's on me, man. Beralih ke tempat Michael dan anggotanya berkumpul, di mana saat ini mereka baru mengetahui jika sebenarnya Clint adalah seorang mantan pembunuh paling kejam, sampai-sampai dia dijuluki sebagai dewa pencabut nyawa. Dengan deskripsi tersebut tentunya membuat Michael harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan. Sementara itu, Clint yang sudah berbulat tekad untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa brutalnya terlihat sedang dipersenjatai diri untuk sebuah aksi penyerangan, yakni dengan sebuah shotgun yang ia modifikasi dari material mobil bekas yang sudah diasinkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Michael sengaja mendatangkan beberapa orang dari mafia lain untuk berjaga-jaga di rumahnya, karena walau bagaimanapun untuk menghadapi seorang Clint, pastinya tak akan cukup jika cuma mengandalkan kekuatan dari personilnya saja. A dead one. Di tengah asik-asiknya mereka minum, tiba-tiba sebuah truk sampah mendobrak rumah Michael, disusul dengan padamnya penerangan karena Clint sengaja telah membuat gardu listriknya meledak terlebih dahulu. Alhasil dengan begitu leluasa Clint mulai menyerang para mafia yang ada di sana satu persatu. Boom. Dengan jumlah yang jelas tak sebanding, sempat membuat Clint terseok karena sebuah tembakan mendarat di tubuhnya. Namun dia kembali bangkit untuk menyusul Michael. Saat keributan terjadi, justru memilih pergi bersembunyi di lantai atas rumahnya. Beruntung Clint dipertemukan dengan istri Michael yang kemudian menunjukkan di mana suaminya bersembunyi, sehingga meski dengan langkah tertatih, akhirnya Clint pun berhasil menemukan tempat tersebut. Namun sayang, usahanya itu harus terhambat dengan persediaan amunisi yang sudah mulai habis. Di saat seperti itulah babang si pengecut Michael baru muncul dari tempat persembunyiannya, lalu keluar untuk menghabisi Clint yang posisinya kini sudah mulai terpojok. Walau dengan sisa-sisa kekuatannya, Clint masih tetap berusaha untuk melawan, sehingga duel sengit pun terjadi. Pertarungan ini sekaligus menggambarkan bahwa Clint merupakan predator paling mentereng yang pernah berjaya pada masanya, dan hal itu terbukti ketika ia mampu membalikan keadaan di mana Michael dibuatnya benar-benar tak berdaya. Namun tiba-tiba kemunculan Rocky dengan satu kali tembakan ke bahu Clint membuat Michael sempat terenyuh bangga atas keberanian anaknya ini. Walau ternyata itu hanya sebuah permulaan, karena kemudian peluru-peluru itu pun menghujam tubuh Michael berkali-kali dan akhirnya ia pun tewas terbunuh di tangan putranya sendiri. Bukan tanpa alasan Rocky nekat melakukan ini, karena memang sejak awal ia terbiasa dengan contoh sikap yang brutal. Maka tak heran jika sekali ia merasa kecewa, kemudian dituntaskannya dengan gaya-gaya kebrutalan pula. Tak cukup dengan menghabisi ayahnya, Rocky bahkan sempat mau membinasakan Clint juga. Namun dengan kecerdikan sang sutradara, maka Clint pun terselamatkan oleh magazin pistol Rocky yang ternyata sudah tak ada pelornya lagi.
Singkat waktu, pada beberapa bulan kemudian diperlihatkan suasana komplek tempat Diana tinggal yang telah kembali hidup seperti sedia kala, dan kabar baiknya bahwa isu kriminal dan premanisme tak lagi terdengar di sana, di mana itu semua berkat jasa si Clint alias si pembersih segala jenis sampah termasuk sampah masyarakat. It's hard to tell who's the saved. Tamat, ending yang cukup mengsampahkan.